Konsumsi tiap hari lu bayangin. Kolesterol ya. Asli enggak dong. Oke, next lokasi syuting di mana aja nih? Kita ada di Dubai. Kita di Dubai, Bali, Lombok, Singapura, Jepang. Ya, jadi kan sebelum yang di Sumatera Barat kita habis ke Pekanbaru karena itu lagi habis longsor ya. Longsor. Jadi Pekanbaru dulu, baru dari jalan ke Sumatera Barat. Sama di sini ya. Iya. Sebagai kotanya kota Payakumbuh. Kotanya kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh. Hari Sabtu. Next, berapa jumlah syuting days dan apa saja tantangan yang dihadapi? 3 hari doang kita syuting. Dulu itu lu. Total syuting days-nya itu cuma 10 hari. Sama 7 hari di Jakarta, 3 hari di Bandung. Ada tantangannya. Iya, cepat aja. Dulu. Oke, ini mau nanya lagi nih, bagaimana peran sutradara dalam memimpin keseluruhan proses syuting? Aku nggak mau. Dua-duanya Bagaimana peran sutradara dalam memimpin keseluruhan proses syuting? Kalau misalkan itu dari aku kan cuma currently emang udah pernah project sebelumnya atau pemangkanan. Jadi kayak aku seneng banget kalau misalkan aku diajarin sama Karni, despite dia temen aku seneng banget kalau misalkan dari sama Karni karena pertama dia sukses, dia tahu apa yang dia mau, dia tak tahu apa gitu ya. Semuanya udah mau prepare, kita berdua dan Karni sama semua SKS-nya selalu kayak kita ngomongin kita berdiskusi enak jadi kayak dan kalau kalian main tahu kalau sama Karni mereka tuh cuma Kasih bonus ya. saya harus biar lagi kalau dari kalian sama-sama. Yang jelas bagi saya dan kebetulan dan juga saudara dari promo karena bayangin dia cuma aktor aktor Ada juga. semuanya. Ada tambahan bayar? Oke, next aku punya mitos atau fakta. Mitos. Mitos atau fakta nyambung gak bersih bikin perempuan dapat suami brewok. Mitos. Mitos atau fakta makan di depan pintu bisa menghalangi rezeki masuk. Mitos. Mitos atau fakta di tempat seram gak boleh berkata kasar. Mitos. Mitos atau fakta hutan lebih seram daripada gunung. Kita lebih Hutan lebih seram dari gunung. Mitos atau fakta setiap rumah tak berpenghuni selalu ada penunggunya. Fakta. Mitos atau fakta ngelamun bikin kesurupan. Fakta. Banyak lo tahu orang lamun itu. Saya memang aku jadi mati. Kamu aja kak, tinggal malam juga jangan lupa nonton film Orang Bunian yang akan tayang pada 17 September. di bioskop seluruh Indonesia dan Amerika. Jangan lupa nonton. Enggak, karena waktunya singkat ya. Jadi aku banyak konsultasi sama beberapa yang udah fix set langsung dari Randy sendiri sama Kevin dan minta perizinan kepada saya. Jadi dia pun banyak perizinan dari mereka. Kira-kira bahannya seperti apa, kemudian yang harus dilakukan seperti apa. Jadi lebih banyak diskusi sama dan tadi kan ada kayak ini ya assemble case yang lain ekstras yang itu dari TNI setempat kah atau itu sama juga kan itu ekstras. Oke, silakan buat rekan-rekan media yang bertanya kembali. Sekarang baru ya baru dari ini deh ya, jadi kalau yang waktu itu adegannya aku lagi nggak ada ya. Kebetulan aku nggak ke satu frame, jadi mungkin itu yang lebih tahu mungkin sutradaranya. Jadi karena memang kita beda set dan beda frame, aku nggak tahu. Jadi mas ngerasain syuting di Minangkabau di Tanah Minang itu gimana mas keseruannya dan apa kesannya? Terakhir aku pernah syuting di situ dulu, judulnya Mi versus Mami, tapi udah beberapa tahun yang lalu. Terus aku balik lagi kemarin syuting di sana. Memang sebenarnya kita nggak bisa terlalu bersukaria karena waktu itu lagi longsor, jadi nggak banyak yang bisa kita jaga sampai ke belakangnya. Jadi fokusnya memang di syuting dan selesai kita pulang. Ini sempat menanyakan siapa itu orang dunia belum menerima peran komersil. Aku pernah dengar tapi aku nggak terlalu aku nggak terlalu banyak pengetahuan soal itu. Jadi memang
Pertama aku di kontak sama Randy. Jadi kayak karena Randy aku teman-teman ya. Terus dia bilang ada satu film ada karakternya buat cocok kayaknya, terus tentang orang bunian. Terus yang paling agak was-was sih waktu itu syuting 10 hari. Aku belum pernah syuting film 10 hari ya, jadi dia agak was-was. Ini selesai atau enggak? Tapi Randy punya treatment dia sendiri karena dia dulu juga seorang aktor, jadi dia tahu sekiranya kalau misalnya aktor-aktornya udah mulai gelisah apa yang harus dia lakukan. Yang pas simpel adegan atau gimana itu semua keputusan dari director, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Ada persiapan fisik nggak sih? Buat jadi TNI ada persiapan fisik khusus nggak? Ya waktu itu iya, jadi aku nge-gym seminggu 6 hari. Jadi aku cuma break hari Minggu, tapi selama 6 hari itu aku selalu nge-gym dan menjaga makan gitu. Cuman yang akhirnya aku sakit waktu selesai proses syuting ini karena memang waktu itu kan 10 hari kita kan syutingnya kembali ketemu pagi siang. Tapi aku setiap kali selesai syuting itu aku bukannya tidur, aku cuma tidur 3 jam terus aku balik ke gym lagi. Akhirnya setelah syuting ini selesai aku sakit dan pas itu baru ke Malaysia itu yang berobat itu. Nah itulah mulainya dari sebenarnya syuting ini. Jadi sakitnya itu sampainya ke sana. Karena kecapean atau Kecapean sih sebenarnya. Karena sebenarnya kan kalau udah syuting kan udah kita pulang pagi yang harusnya yang maksimalkan dan istirahat. Tapi karena aku waktu itu memang lagi gym freak banget gitu. Dan aku juga pengen menjaga badanku di sini supaya tetap sama kan. Jadi setiap selesai pulang aku tidur cuma 4 jam. Terus aku langsung lagi ke tempat gym lagi, nge-gym lagi, terus balik lagi ke lokasi yang akhirnya tidur aku cuma berantakan dan sakit. Dan itu sempat dikurangin satu. Nah, makan awalnya dikurangin, tapi pas belakangan, pas di Sumatera Barat yang tadi aku cerita, mereka suka tersinggung kalau misalnya udah dijamu tapi kita nggak makan, mereka tersinggung. Jadi, Dimas, kamu sendiri tahu sendiri nggak sih tentang urban legend Orang Bunian ini sendiri? udah pernah dengar dulu, tapi aku pengetahuan aku masih minim. Nah, lebih banyak lagi begitu aku main di film ini, aku lebih membuka wawasan aku lebih banyak lah. Yang bikin kamu takut apa dari Orang Bunian? Yang mirip. Yang bikin kamu takut personally? Sebenarnya nanti kalau misalnya nanti di film diceritain ada hal-hal yang dilanggar. Sebenarnya kalau hal itu nggak dilanggar semuanya akan baik aja karena mungkin mereka punya dunia mereka, kita punya dunia kita. Begitu kita bertemu dan kita saling menghormati semuanya pasti akan baik-baik aja. Tapi ketika ada sesuatu yang dilanggar pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mas Dimas, kamu di sini banyak dialog pakai bahasa Minang? Enggak, alhamdulillah. Sebenarnya sih aku tadi pikir aku akan jadi orang Minang. Jadi sebenarnya Kapten Teddy ini adalah pendatang. Istrinya yang orang Minang. Istrinya seorang bidan yang diperankan sama Adinda Thomas. Adinda Thomas nggak bisa bahasa Minang. Jadi kita sedang bertukar pikiran. Jadi beban dia bahasa Minang. Aku coba untuk sharing lah bagaimana bisa menciptakan chemistry dan meyakinkan kalau dia orang Minang. Pertanyaan satu, apa yang menarik dari cerita ini? Oke, kenapa menarik Orang Bunian? Orang Bunian itu kayaknya belum pada diangkat dari film. Pertama, kayaknya dari Sumatera itu hampir jarang yang bikin film horor bertema dari daerah Sumatera. Cek aja, tapi jarang. Mungkin kalau Sumatera banyaknya terkenal kan komedi ya, komedi kayak agak lain itu kan komedi Medan gitu, Batak gitu. Nah, jarang banget ada horor atau urban legend dari Sumatera diangkat secara nasional. Nah, ini salah satunya menurut saya ini akan pembeda dari film bioskop atau film horor yang layak ini. Tapi kenapa memilih Sumatera? Karena kan Mas kan sebelumnya ke Kalimantan Ya, sebagai asal. Kan kembali lagi sebenarnya kalau dibicara tentang saya bikin Kalimantan ya karena memang pada saat itu kan memang saya memang dari Kalimantan. Tapi di HF ini kan bukan film daerah, bukan PH daerah. Di HF ini adalah PH nasional. Hanya kebetulan temanya kita mengangkat kelokalan gitu loh. Jadi kita tidak hanya mengangkat tentang Kalimantan, seluruh Indonesia. Terus mengapa menggabungkan Dimas Aditya dengan Adinda castingnya Thomas, ya. Castingnya? Jadi Adinda Thomas dan Dimas Aditya itu bukan di sini suami istri sebenarnya, dan saya rasa itu agak cocok. Ternyata Dimas juga ternyata orang Sumatera. Gitu. Adinda Thomas juga katanya ada Sumateranya juga. Setelah kita lihat casting dan lihat
tadi Dato' Mas juga berdialog jadi orang Padang, itu cocok dan akhirnya kita temukan. Dan di film ini ternyata chemistry-nya juga dapat untuk orang yang suami istri. Tadi saya masih mau lanjutin yang soal ini. Emang sengaja memilih sosok yang begini dengan tanpa ada efek bener-bener praktik, ini kayak praktikal banget gitu ya Pak? Yes, kita itu pengen to the point, maksudnya gini, kan banyak banget mungkin kalau orang Sumatera mungkin udah bisa ngebayangin orang Bunian itu apa. Tapi kalau di luar dari Sumatera kan kembali lagi mungkin banyak orang tidak kenal orang Bunian, tahu tapi sosoknya seperti apa sih? Ya udah kita to the point aja, kita jual seperti di poster ini. Karena apa? Karena dia orang Bunian kayak gini. Karena kalau kita cuma judul terus tiba-tiba bayang-bayang posternya langsung tidak ada poin, akan mempertanyakan lagi orang Bunian apa. Karena jujur mungkin di luar dari orang Sumatera tidak begitu familiar gitu. Mungkin tahu sedikit tapi tidak familiar. Makanya dengan kita nunjukin poster to the point bahwa ini sosok orang Buniannya, dengan begitu mereka akan mencari tahu lebih banyak dan mereka akhirnya akan mencari karena kan orang Bunian ini juga banyak diangkat oleh influencer atau YouTube horor ya, tentang ngebahas. Kemarin juga ada beberapa YouTuber terkenal juga ngebahas tentang orang Bunian. Nah ini kita langsung tampilin sosoknya. Bocoran dong, kira-kira proyek abis ini ada apa lagi dari DH? Oh ya, masih banyak. Kita akan melanjutin Saranjana Universe. Kita ada di Saranjana Universe ada Hantu Banyu, ada juga Saranjana 2. Terus kita lagi di hype lagi mau bikin film drama komedi tapi latar budaya Kalimantan. Filmnya Kosmopik, keliling Kalimantan. Ya, jadi harus tunggu. Tapi ini film kita bukan film daerah ya, kita hanya kebudayaan yang ambil lokal tapi bisa dinikmati semua. Oke.